Hai guys, selamat datang di video pertama aku. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya setelah sekian lamanya mengumpulkan tekad untuk memberanikan diri membuat konten. Dan finally, kali ini aku akan bikin konten. Dan ini adalah konten pertama aku. Nah, semoga konten ini bisa memotivasi kalian juga ya. Jadi, gak cuma memotivasi aku, tapi bisa memotivasi kita semua. Enjoy! Nah, oke. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku udah sempat bikin Instagram story. Di situ aku nanya kayak apa aja sih yang bikin kalian gak fokus pas lagi belajar gitu loh. Nah, kali ini aku mau sharing ke kalian semua tentang jawaban-jawaban mereka. Oke? Dan pas aku baca-baca gitu lucu-lucu sih dan seru-seru gitu, dan kayak aku juga merasakan yang sama gitu. Oke. Daripada kita lama-lama, mending kita langsung aja. Oke, kita langsung aja ke respon teman aku yang pertama ya. Nah, di sini dia bilang, jelas lah nak, jawabannya adalah HP. Nah ya, ini aku setuju banget. Jadi gimana ya, namanya juga dari awal pandemi gitu kan. Terus kita bener-bener stay at home, gak kemana-mana, belajar di rumah, kerja di rumah, semuanya serba online. Dan pastinya kita 24 jam nonstop megang HP kan. Nah, terus kita juga bingung gitu kan, selain megang HP kita mau ngapain lagi. Jadi ya HP itu udah kayak belahan jiwa kita kali ya. Terus ya sih, apalagi bener-bener yang kita semua sukain tuh bener-bener ada di HP semua. Dan itu bener-bener bikin gak fokus belajar, bener sih. Selanjutnya adalah notifikasi. Nah, ini masih berhubungan dengan HP ya pastinya. Notifikasi kan juga pasti notifikasi dari HP kan. Nah, dari notifikasi ini tuh beragam banget jawaban mereka tuh. Kayak ada notifikasi dari chat, terus akhirnya menjulur kemana-mana. Terus ada notifikasi Telegram dari BTS, coba kayak gitu. Aku nggak tahu ya, karena kan aku bukan yang bukan yang penyuka BTS atau gimana. Aku cuma sekedar tahu doang BTS itu apa gitu kan. Nah, tapi mungkin untuk mereka yang sangat menyukai atau bisa dibilang ngefans dengan mereka, pasti itu sebuah godaan yang benar-benar gak bisa dihindari kali ya gitu. Tapi harusnya ini bisa diminimalisir saat belajar ya kan, karena kita harus tahu juga prioritas kita apa. Nah, terus juga ada yang bilang notifikasi dari Shopee juga. Dari online shop, salah satunya itu adalah Shopee gitu. Iya sih, namanya juga kita sebagai perempuan pasti ada hasrat untuk pengen ini, pengen itu gitu kan. Dan jadinya satu-satunya yang bisa bikin itu terrealisasi adalah lewat online shop kan. Bener-bener kayak lucu deh. Habis itu kalau udah sekali lihat yang lucu-lucu, kita tambah cari yang lain gitu kan. Itu benar-benar mengganggu saat belajar. Yang ketiga adalah pas lagi belajar sambil dengerin lagu, tiba-tiba lagu favorit kita keputar. Wah, langsung ambiar deh. Ini relatable banget ya, karena aku juga ngerasain kayak gitu. Jadi kalau aku itu gaya belajarnya mungkin bisa dibilang, kalau misalkan terlalu sepi, aku bakal nyalain lagu, tapi dengan volume yang kecil ya, biar aku juga fokus sama materi. Nah, tapi tiba-tiba pas ada lagu yang bener-bener favorit gitu kan, keputar, pasti kita otomatis ikutan nyanyi kan. Nah, dan gak cukup, dan gak berhenti sampai situ, tapi lanjut terus ke lagu yang lain gitu kan. Itu sih benar yang bikin gak fokus saat belajar. Harus dikurang-kurangin sebenarnya. Kalau misalkan kita lagi fokus belajar, tiba-tiba bengong sendiri dan langsung buyar. Pasti kalian juga pernah ngerasain kayak itu. Dan itu rasanya tuh gak enak banget. Kayak, tadi apa ya, perasaan udah hafal ini kok tiba-tiba hilang. Aduh, kenapa bengong gitu, kenapa bisa sampai bengong gitu kan. Ya mungkin itu salah satu godaan dari setan juga kali ya. Baik-baik istighfar aja. Terus ini masih tentang gagal fokus dengan memikirin hal yang lain. Kayak contohnya ada kerjaan yang masih belum bisa diselesaiin, kerjaan yang deadline-nya tuh besok, tapi sementara kita harus tetap belajar buat ulangan besok juga kan.
itu juga mengganggu sih ya, bikin kita nggak fokus gitu kan. Jadi kebagi dua pikirannya gitu loh, antara untuk harus memahami pelajaran yang besok diujiankan dan mikirin hal lain yang harusnya sebenarnya tuh udah dari kemarin selesai, tapi karena kitanya aja yang malas jadi nggak selesai gitu kan. Oke, jadi seru-seru sebenarnya bacain kayak gitu-gitu, dan dengan kayak gini kan akhirnya kita tahu ya, ternyata yang ngerasa seperti itu bukan cuma kita doang, tapi orang lain juga merasakan gitu kan. Gimana nggak enaknya buyar materi pas lagi fokus-fokusnya gitu, atau ya terlena dengan sosial media dan sebagainya. Emang hal-hal kayak gitu sih emang nggak bisa kita hindarin begitu aja ya, karena kan itu udah secara frontal setiap hari kita kerjain, setiap hari kita lakuin gitu kan. Tapi ya namanya belajar adalah sebuah kewajiban kita sebagai seorang pelajar ya kan. Dan pastinya setiap kita punya target masing-masing untuk masa depan ya kan. Dan pastinya untuk menghindari itu semua, kita benar-benar cari gaya belajar baru mungkin ya, yang bisa kita cari cara belajar, tempat belajar yang nyaman biar kita bisa fokus gitu. Dan kalau bisa nih ya, ini juga sambil belajar gitu kan, untuk menyingkirkan apapun itu yang bisa mengganggu kita. Salah satunya adalah HP gitu kan. Ini harus disingkirkan jauh-jauh. Dan kalau bisa suara itu di mute, jadi notifikasi apapun tuh nggak terdengar sama kita. Tapi juga jangan sampai kita kayak ngabain sesuatu yang penting juga gitu. Kayak misalkan ada teman kita yang nanya gara-gara nggak ngerti, tapi gara-gara kita mati notifikasinya jadi kita nggak dengar, dan akhirnya dia nggak ngerti, kasihan juga kan gitu. Jadi kita tetap ya harus bisa memanage itulah. Oke, mungkin cukup dari aku untuk sharing-sharing apa aja yang bisa mengganggu kita saat belajar, apa aja yang bisa bikin kita gagal fokus. Dan semoga jawaban-jawaban tadi bisa menghibur kalian semua, dan kalian juga bisa lebih memanage lagi bagaimana kalian belajar. Juga dari aku sendiri sih sebenarnya, karena di sini kita semua masih sama-sama belajar ya kan. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dukung aku terus. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.